Bos, setelah saya sadar masalah bukan di entok, bukan di cuaca, bukan di pasar. Pikiran pertama saya justru salah. Saya pikir berarti saya harus nambah sesuatu, nambah modal, nambah pakan, atau nambah alat. Padahal yang harus saya lakukan pertama kali justru mengurangi kebohongan pada diri sendiri. Perubahan terbesar usaha ternak saya dimulai bukan dari dompet, tapi dari kandang yang selama ini saya anggap sudah cukup. Saya dulu membangun kandang bukan dengan pikiran jangka panjang, tapi dengan pikiran bertahan hidup. Yang penting ada atap, yang penting tidak kehujanan, yang penting entok tidak kabur. Saya tidak pernah bertanya apakah kandang ini membantu saya untung. Saya cuma bertanya, apakah kandang ini masih bisa dipakai? Dan itu standar yang sangat rendah. Setiap hasil tidak naik, saya menyimpulkan satu hal, cepat-cepat. Modal saya kurang. Padahal saya tidak pernah audit kandang, tidak pernah menilai apakah kandang ini bocor biaya. Saya beri pakan mahal, tapi lantai masih basah. Saya beli vitamin, tapi udara tetap pengap. Saya seperti menuang ke mesin yang bocor. Saya seperti menuang air dalam ember yang bocor. Suatu hari saya berhenti dan melihat kandang bukan sebagai bangunan, tapi sebagai sistem hidup. Kandang menentukan stres, nafsu makan, imunitas, dan pertumbuhan. Kalau perilaku rusak, tidak ada pakan yang bisa menyelamatkan. Saya mulai dari bagian yang paling sering diinjak, tapi paling jarang dipikirkan. Lantai basah setiap hari, terkena kotoran, terkena air minum. Saat lantai selalu lembab, entok tidak nyaman berdiri, lebih banyak diam, lebih cepat stres. Begitu lantai dibenahi, bukan mahal, tapi kering dan stabil. Perilaku langsung berubah. Saya dulu mengira bau itu normal, pengap itu biasa. Padahal udara buruk adalah penyakit yang tidak tercatat. Saat ventilasi dibuka, cahaya masuk, kelembapan turun, dan anehnya tanpa obat, tanpa vitamin, kondisi membaik.
Saya dulu merasa rugi kalau kandang tidak penuh. Padahal kepadatan tinggi adalah pajak stres. Saat saya kurang isi kandang, tidak tambah luas, tidak tambah modal. Yang turun bukan hasil, tapi kematian. Saya dulu bangga, kandang disiram tiap hari. Kelihatan bersih, tapi sebenarnya basah dan berbahaya. Saat fokus saya ubah dari kinclong ke kering, penyakit turun pelan-pelan. Yang berubah pertama kali bukan uang, tapi kepala saya. Saya tidak panik, tidak reaktif, tidak menebak-nebak. Kalau kandang belum beres, pakan mahal hanya mempercepat kerugian. Dan itu yang akan saya bongkar di episode berikutnya. Jangan tambah modal sebelum benahi kandang. Jangan kejar pakan sebelum rumah sehat. Jangan berharap hasil dari fondasi yang rusak. Perbaikan pertama saya bukan pintar, tapi berani jujur melihat kandang sendiri. Bos, catat ini. Benahi kandang sebelum tambah modal. Kering lebih penting daripada rapi. Lega lebih sehat dari padat. Perubahan saya dimulai saat saya berhenti menipu diri sendiri soal kandang. Banyak orang yang gagal ternak bukan karena tidak punya uang, tapi karena uang ditaruh di tempat yang salah. Kalau kandang belum beres, pakan mahal hanya jadi korban. Dan di episode berikutnya saya akan bongkar kenapa pakan mahal sering bikin rugi kalau sistem belum siap. Bos, catat ini. Jangan tambah modal sebelum benahi kandang. Jangan kejar pakan sebelum rumah sehat. Jangan berharap hasil dari fondasi yang rusak. Perbaikan pertama saya bukan pintar, tapi berani jujur melihat kandang sendiri. Saya belajar satu hal apa ini. Banyak peternak bangkrut bukan karena kurang modal, tapi karena modal ditaruh di tempat yang salah.